Oke, halo semuanya. Selamat datang di Tubai yang Tubai Matematika hari ini mau bahas bab 10 ya. Oke, bentar aku share screen dulu. Nah, ini dia. Harusnya udah kelihatan. Oke, kita langsung saja mulai dengan soal pertama. Oke, jika ini ada di linknya ada di mana? Di pesan broadcast yang ada di Teams. Oke, jika Y sama dengan MX plus K adalah persamaan garis sambung dari kurva ini pada T sama dengan min setengah, maka M per K adalah, oke, kita mulai dari sini. Berarti kan ada sebuah garis. Sebuah garis bentukannya kayak gini, MX plus K, ya biasalah. Garis biasa, ini persamaan umum garis lah, kurang lebih. Nah, M ini tentunya adalah gradiennya kan, gradien dari garis ini, dan dia tentunya adalah dx. Nah, dalam kasus ini, garis ini itu adalah garis singgung dari kurva ini, kurva X sama dengan min 3T ditambah sin pi T. Oke. Terus Y-nya adalah 5T kuadrat plus sin pi T. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang dy dx-nya yang kita perlukan di sini untuk mencari si garis singgung ini adalah gradien dy dx dari kurva ini, kurva parametrik ini. Gitu. Nah, gimana cara kita dapat dy dx-nya? Caranya tentu saja adalah dengan menurunkan. Ini rumus yang ada di kursornya. Ini ada di bab 10.4. Ini materi 10.4 sih. Ini teorema A di bab 10.4 halaman 150. Itu ya dy per dx dari sebuah kurva parametrik itu adalah dy per dt per dx per dt. Jadi turunan ini asalnya dari aturan rantai ya. Kalau kalian jabarkan kan ini jadinya kayak gini ya. Nah, ini nanti dicoret jadi karena aturan rantai. Terus habis itu jadinya d per dx gitu. Jadi itu asal muasalnya. Nah, jadi kita bisa dapat d per dx dari kurvanya, dari kurva parametrik ini, dari rumus ini. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal turunkan. X aksen sama dengan min 3 ditambah cos ditambah pi cos pt
kemudian Y aksen sama dengan 10T ditambah Pi cos Pt gitu. Oke, kita sudah dapat X aksen, Y aksen, kita tinggal bagi. Nah, berarti daya per X dari kurva ini adalah min 3 ditambah Pi cos Pt per 10T ditambah Pi cos Pt. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, pada T sama dengan min setengah. Berarti untuk mencari garis singgung dari kurva parametrik ini di titik yang ditentukan, di waktu yang ditentukan ya, T sama dengan negatif setengah, kita harus masukkan T-nya. Kita harus masukkan T sama dengan negatif setengah itu. Jadi kalau kita dapatkan nanti daya dy per dx ketika T sama dengan min setengah adalah min 3 plus Pi cos min setengah Pi uh, per 10 kali min setengah ditambah Pi cos min setengah Pi. Nah, ini kita bisa dapatkan min 3 ditambah Pi. Nah, cos negatif Pi per 2 itu adalah cos Pi per 2 yaitu 0. Jadi ini jadinya 0. Oke, tambah 0. Ini bisa kalian tulis sendiri apa? Cos itu kan fungsi genap. Berarti cos min setengah Pi sama dengan cos setengah Pi. Cos setengah Pi itu cos 90, cos 90 itu 0. Ini juga sama, nanti jadi 0. Berarti ini jadi min 5. Kemudian jadinya 3/5. Berarti kita dapatkan bahwa M-nya, bahwa M di sini itu adalah 3/5. Y sama dengan 3/5 X ditambah K. Oke, kita sudah dapat ini. Sekarang yang kita perlukan adalah K-nya. Oke, nah gimana cara kita dapatkannya? Kita tahu bahwa di sini garis persamaan garis singgung ini itu padatnya sama dengan negatif setengah, ya kan? Nah, sekarang berarti kita perlu apa namanya? Berarti kita perlu titik titik di mana kurva ini disinggung. Caranya gimana? Caranya kita tinggal masukkan T sama dengan min setengah ke X dan Y-nya untuk mendapatkan titik tempat kurva parametrik ini disinggung oleh si garis singgung yang disebutkan oleh Y sama dengan X plus K. Jadi kita tinggal masukkan X min setengah sama dengan min 3 kali min setengah ditambah sin min pi per 2. Ini jadinya 3/2 kurangi sin pi per 2 karena ini fungsi ganjil, sin fungsi ganjil, sin pi per 2 berarti 1, berarti ini jadinya setengah. Terus y min setengah sama dengan 5 kali min setengah kuadrat ditambah sin min pi per 2. Oke, terus jadinya ini min, oh enggak, ini 5/4 dikurangi sin pi per 2. Nah, ini seperempat. Oke, berarti titik tempat garis ini disinggung adalah setengah dan seperempat. Nah, titik di mana, bukan garis, titik di mana kurva ini disinggung itu adalah setengah dan seperempat. Berarti garis ini, bersamaan garis ini harusnya melewati titik ini, ya kan? Berarti sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilai ini aja ke sini, nanti dapatkannya. Kita dapatkan bahwa seperempat harusnya sama dengan 3/5 kali setengah ditambah K. Kemudian nantinya jadi 3/10 plus K seperempat, terus habis itu seperempat min 3/10 sama dengan K. Kemudian kemudian kita jadikan 20 misalnya 6, ini 5, K-nya min 1/20 gitu. Oke, bentar, ini benar nggak ya? Kayaknya ada yang salah. Oh iya ya, benar-benar. Sorry sorry sorry. Ya ya, thank you thank you thank you. Sorry, dari tadi nggak baca chat. Oke oke, thank you thank you. Ya harusnya ini dibalik, benar. Hmm. Tapi intinya nanti dia jadi itu sih, jadi 5/3 ya. Oke. Ini bawah, ini di atas.
Oke, yang penting jangan salah kayak gini pas kabel. Oke, ini jadi 5/3. 5/3, berarti ini 5/6. Nah, kayak ini 1/4 dikurangi 5/6. Oke, ini angkanya jelek kayaknya. 6 min 20/24. Hmm, makanya bener kayaknya 6 min 20 min 14/24. Ya, angkanya jadi jelek sih, tapi ya udah min 7/12. Sama dengan K, berarti M per K itu adalah 5/3 dibagi min 7/12. Oke, 5/3 dikali 12/7. Ini min, ini coret 4, min 20/7. Oke, dapat yang berkanya sekian. Nah, sekarang ada yang bertanya, kenapa nyarika pakai XY persamaan yang itu, kenapa nggak nyarika pakai X aksen dan Y aksen? Jawabannya karena X aksen dan Y aksen itu menunjukkan turunan dari si kurva parametrik, bukan titik tempat kurva parametrik itu sebenarnya berada. Ya kan? Karena ya kan kita di sini mau mencari sebuah titik yang dilalui oleh kurva parametrik ini. Sebuah titik yang dilalui oleh kurva parametrik ini dan garis ini. Kita ingin mencari titik tempat kurva parametrik ini dan garis singgung itu saling bertemu. Titik di mana garis singgung menyinggung kurva parametrik. Betul. Karena itu kita kan tahu kalau dia disinggung di mana di T sama dengan negatif setengah kan. Kita tahu kalau dia disinggung di T sama dengan negatif setengah, berarti titiknya ya ketika X-nya min setengah dimasukin dapat sekian, dan Y-nya ketika dimasukkan T sama dengan negatif setengah dapatnya sekian. Berarti dia si kurva parametrik ini disinggung oleh garis singgung di titik ini. Gitu. Terus karena si garis singgung ini tentunya melewati titik ini juga, kita bisa masukkan ke sini untuk dapatkan K gitu. Nah, ya, jadi kalau ada pertanyaan lagi mungkin. Oke, kalau nggak ada, kalau belum ada, kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Nah, ini tentang tentang apa? Tentang elips kali ini kita kita mundur sedikit ya, kurang lebih ceritanya. Bentar, ada yang tanya kalau kurva pendek bisa di Desmos atau nggak bisa? Bisa, ada caranya di Desmos, cari aja. Uh, ya, bisa kok. Oke, jadi kita lanjut dulu. Titik pusat dari persamaan elips berikut. Nah, jadi gini. Elips itu kan persamaan umumnya seperti ini. Elips itu persamaan umumnya kayak ini. Dengan apa namanya? Dengan B sama dengan A akar 1 min E kuadrat. Ya, ini kalau nggak salah persamaannya kayak gini. Aku juga harus double check. Apa? Karena di bab ini tuh banyak sekali rumus-rumusnya. Dan jangan sampai ada yang salah. Nah, jadi rumusnya kayak gini. Oke, jadi kayak gini. Karena ini mengimplikasikan bahwa A lebih dari B. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini akan menghasilkan elips yang horizontal. Elips bentuknya horizontal. Kayak gitu. Oke, jadi kita mulai dari situ dulu. Nah, perhatikan bahwa di sini tuh seharusnya kan, bentar, ini satu bukan nol. Perhatikan bahwa di sini tuh tidak ada suku X atau Y, cuma ada X kuadrat dan Y kuadrat. Tapi ini juga bukan persamaan elips yang umum. Ini tuh adalah kasus khusus di mana pusatnya adalah 0,0 atau titik pusat, titik origin. Nah, untuk sebuah elips yang pusatnya tidak di 0,0, ya sebetulnya ini juga berlaku untuk kalau misal pusatnya di 0,0 sih. Itu rumusnya kayak gini. Dan dia dalam kasus ini pusatnya adalah
A, B. Kenapa kok bisa kayak gini? Ini sebenarnya balik ke salah satu materi paling awal di matematika, bukan di semester ini, di semester lalu, tentang pergeseran cara menggeser grafik fungsi. Jadi ceritanya kita geser dari 0,0 ke A ke B gitulah dengan operasi ini ada minusnya. Jadi ini itu sebenarnya adalah bentukannya kayak gini. Karena itu muncul suku X dan suku Y kayak gini. Itu alasannya dari situ. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melengkapkan kuadrat. Kita harus ubah ini ya persamaan ini menjadi seperti ini supaya kita bisa dapat titik pusatnya. Kita bisa dapat A dan B dan kita tahu bahwa kalau bentuknya kayak gini, maka pusatnya adalah A dan B gitu. Jadi kita lengkapkan kuadrat dulu. Aku kelompokkan dulu ini supaya lebih mudah. Ini nanti bentuknya kayak gini. 4x kuadrat min 24x, ya kan? Kita ubah menjadi 2x dikurangi. Nah, kalian juga perlu ingat ketika melengkapkan kuadrat kalau rumusnya itu kayak gini. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi kalau kita terus kalau misalnya ini dikurang ya sama A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu. Nah, perhatikan kalau di sini tuh min 24x. Berarti min 24x itu sama dengan min 2AB. Nah, kita tahu kalau A kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat kan. Berarti A-nya itu adalah 2x. Nah, kita sekarang bisa masukkan min 2 kali 2x kali B. Ini min 24x. Berarti sekarang coret, 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 6. Coret negatifnya, B-nya 6. Nah, berarti ini 2x min 6 kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kita sudah dapat itu. Kita sudah lengkapkan kuadratnya si X. Tapi perhatikan bahwa kalau misalkan kita jabarkan ini, misalkan kita operasikan ya, 2x min 6 kuadrat itu, kita distribusikan lah kurang lebih. Itu nanti jadinya bukan persis kayak gitu, tapi ada 36-nya. Jadi ketika mengubahnya, kita harus menguranginya dengan ini, dikurangi 36, supaya ketika kita jabarkan, dia bakal saling cancel, sehingga 4x tersisa 4x kuadrat min 24x gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita sudah melengkapkan kuadrat ini, kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi yang X sudah. Sekarang kita lanjut ke yang ini. Kita ubahnya. Oke, kita ubah si 9Y kuadrat plus 72Y itu dengan cara yang sama kayak tadi. Kita tahu kalau A-nya itu adalah 3Y. Karena A kuadrat sama dengan 9Y kuadrat, berarti A-nya 3Y. Oke, berarti ini 3Y. Nah, kemudian kita tahu kalau A-nya 3Y ya. Berarti 2AB, 2 kali 3Y, kalikan B, itu sama dengan 72Y. Kita bisa coret Y-nya, kita bisa coret ini jadi 12, B-nya 12. Nah, udah dapat. Terus habis itu kita harus mengurangi dengan 144 karena nanti kalau dijabarkan 12 ini bakalan menjadi 12 kuadrat alias 144. Dan kita nggak butuh 144-nya, makanya kita kurang. Oke, kita sekarang bisa substitusikan balik ini ke persamaan yang sebelumnya. Berarti ini dapat 2x min 6 kuadrat min 36 ditambah 3y plus 12 kuadrat min 144 plus 144 sama dengan 0. Oke, nah, nanti kita bakal dapat 2x min 6 kuadrat plus 3y plus 12 kuadrat sama dengan 36. Nah, perhatikan bahwa ini belum membentuk persamaan yang kita mau. Ini masih kayak gini kan? Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bagi dengan ini, dengan suku yang ini. Kita bagi 36, jadinya yang di kanan cuma ada satu doang. Nah, kita bagi 3y plus 12 per 2 per 36. Ini di kuadrat. Ini juga. Ini dibagi 3. Nah, sekarang kita bisa masukkan kayak gini. 2x min 6 pakai sifat-sifat eksponen kuadrat ditambah 3y plus 12 per 6 kuadrat dengan 1. Nah, nanti kita bisa dapatkan ini y plus 12. Y plus, ini kan dibagi 3 ya, y plus 4
dibagi 6, bukan dibagi, ini kan kita bagi 3 ya, berarti ini sisa 2. Ininya kayak gini, terus habis itu, ya ini kayak gini. Oh enggak, bentar. Ini masih ada, anunya, masih kayak gini. Oke. Terus habis itu yang ini kita bagi 2, atasnya X min 3 per 3 kuadrat. Berarti ini ketemunya X min 3 kuadrat per 9 ditambah Y plus 4 kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa eh, min bawah 3 itu pasti sama, bahwa min 3 itu sama dengan min A. Kita cocok logi lah kurang lebih. Bentar, aku kopas ke sini deh, biar lebih enak cocok logi. Oke, kita cocok logi ini ya yang tadi ini. Nah, kita perhatikan harusnya negatif 3 sama dengan negatif A, A-nya 3. Negatif B sama dengan 4, B-nya sama dengan min 4. Berarti pusatnya adalah di 3, min 4, dan itu ada di jawabannya. 3, min 4, berarti jawabannya ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Jadi kita dapatkan bahwa ada sebuah kurva parametrik bentuknya kayak gini. Nah, kita yang ditanya adalah persamaan kartesius. Kita disuruh mengkonversi kurva parametrik ini menjadi sebuah persamaan kartesius. Jadi intinya itu kurang lebih ya apa namanya, ya ini diubah jadi persamaan kayak gini lah kurang lebih. Nah, ini tuh sebuah persamaan yang ada apa, ada x dan y-nya gitu loh, yang nggak ada t-nya kurang lebih kayak yang diminta dari kalau misal disuruh mengubah ke persamaan kartesius. Itu kurva parametrik ini disuruh diubah menjadi sebuah persamaan yang nggak ada t-nya gitu. T-nya harus hilang. Nah, kita mulai dari sini. Kita perhatikan bahwa ini bisa diubah jadi kayak gini. T kali Y. Ini bisa disubstitusi kan? Nah, T kali Y. Sekarang gimana cara kita dapat T-nya? Nah, perhatikan bahwa ini adalah, kita bisa ubah ini menjadi Y plus 9 sama dengan T kuadrat. Berarti T sama dengan akar Y plus 9. Kayak gitu. Berarti T dikali, berarti ini akar Y plus 9 kali, ini berarti jadi, ini aku tukar deh, T kali Y kali T, Y akar Y plus 9. Oke, dapat ini. Kita dapat ini, tapi perhatikan bahwa di sini semuanya itu X-nya entah di kuadrat atau dikubikkan. Oke, nggak apa-apa. Kita coba kalau gitu kuadratkan kedua ruas. Yang pertama-tama buat ngilangin akar. X kuadrat sama dengan Y kuadrat, Y plus 9. Nah, ini nanti ketemu Y kubik plus 9Y kuadrat. Oke, berarti jawabannya adalah A. Ini udah kelihatan ya, apa A jawabannya. X kuadrat sama dengan Y kubik plus 9Y kuadrat. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Yang ini, nah ini jadi di soal selanjutnya itu kita di ini soal yang lebih tricky ya. Soal-soal yang tadi itu kurang lebih cuma pemanasan doang sih. Nah, ini soal yang ini itu lebih tricky. Suatu persegi panjang memiliki sisi sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Dan titik sudutnya terletak pada elips yang kayak gini. Jika salah satu titik sudut persegi panjang tersebut adalah titik AB dengan B sama dengan 1, lalu persegi panjang tersebut adalah K kali akar 7 dengan K sekian. Nah, kita ingat dulu ini. Oke, jadi tampak ya kalau si elips ini mengikuti bentuknya kayak gini ya. Dia bentuknya kayak gini. Dia pusatnya di 0,0 dan dia elips horizontal. Karena A lebih dari B. Karena penyebutnya X kuadrat itu lebih besar dari penyebutnya Y kuadrat. Berarti kayak gitu.
Oke, sekarang disebutkan bahwa jika salah satu titik sudut persegi panjang tersebut adalah titik A, B dengan B sama dengan 1, maka ditanya luas persegi panjangnya. Nah, jadi gini, kita tahu bahwa salah satu sudutnya itu pasti berada di elips ini kan, berada di elips x kuadrat per 18 plus y kuadrat per 8 sama dengan 1. Pasti titik A, B, pasti titik A, 1 yang merupakan titik sudut persegi panjang ini ada di elips ini. Ya kan? Kenapa? Karena di situ disebutkan kalau titik-titik sudutnya terletak pada elips ini. Nah, jadi itu. Kita sekarang coba cari A-nya. Ini gampang, tinggal x kuadrat per 18 tambah 1/8 sama dengan 1, ini 7/8 sama dengan x kuadrat per 18, jadinya x sama dengan 7 kali 18/8 di akar. Oke, kita dapat x-nya. Nah, kita tahu kalau x-nya ini adalah A, karena kita masukkan ini, kan, pasti kita masukkan y-nya 1, berarti nilai x yang berhubungan adalah A. Jadi ini pasti A. Nah, benar. Ini ya kita coret. Ini jadinya 4, ini jadinya 9, ini jadinya 3/2 akar 7. Oke. Oke, ini kayaknya mulai kelihatan sih. Jadi titiknya, salah satu titik sudut dari persegi panjang ini adalah titik ini, 3/2 akar 7, 1. Nah, misalkan kita coba gambarkan dengan kasar ya. Ini. Berarti kan ada sebuah elips horizontal. Dan titik ada persegi panjang gini kan. Persegi panjangnya kayak gini. Dan ini berarti ada di kuadran 1 karena X dan Y-nya positif. Titiknya pasti ada di kuadran 1. Oke. Berarti sekarang kita dapatkan bahwa misalkan ini A, B kan. Ini 3/2 akar 7,1. Nah, berarti tinggi persegi panjang ini pastilah 2 karena ini 1. Ini 1 juga. Berarti karena ini simetris kan, persegi panjang ini pasti simetris kan, di mana di sini dan di sininya. Berarti tingginya pasti 2 dan lebarnya pasti 3 akar 7 3/2 akar 7 dikalikan 2 atau 3 akar 7. Ya sudah, berarti luasnya adalah 3 akar 7 dikalikan 2, yaitu 6 akar 7. Ketemu K-nya berapa? K-nya 6. Gitu. Dan benar itu, one possible correct answer is 6. Ya, jadi gitu cara kita nyarinya. Nah, luas maksimum dari persegi panjang ini lebih tricky ya. Jadi, pertama-tama gini, kita sudah dapatkan bahwa luas persegi panjang ini adalah berarti gini kan, misalnya persegi panjangnya ini pokoknya ada elips kan, pokoknya ada elips, terus ada titik-titik sudutnya, dia punya 4, terus habis itu ada persegi panjang ini ada di 4 titik sudut gitulah ya. Nah, titik ini, titik X, Y, itu mematuhi persamaan ini. Gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk sebuah titik X, Y yang kayak gini, luasnya adalah 2X dikali 2Y, alias 4XY. Nah, kita juga tahu bahwa kalau kita atur ulang ini, kita dapat X-nya itu, kita dapat X-nya sekian. Nah, sekarang kita bisa substitusikan X-nya ke sini 4 kali akar 18 min 9/4 Y kuadrat kalikan Y, sehingga nanti dapat persamaan 4Y akar 18 min 9/4 Y kuadrat. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah mencari kapan turunan dari L aksen ini sama dengan 0.
Jadi kita pertama-tama harus mencari turunan dari ini. Nah, oke, ini turunannya rumit. Jadi aku akan menggunakan simbolet di sini. Dan ini legal ya. Kalkulator online legal digunakan di tabel. Jadi kita apa namanya? Kita bisa turunkan di sini DDX 4x dikalikan akar 18 min 94 x kuadrat. Ini cuma simbol aja ya. Apa nanti di apa pas kita ngerjain kita balikkan ke Y lagi. Oke, jadi kita ketemu turunannya adalah kayak gini. 2 min 6y kuadrat plus 24 per akar min y kuadrat plus 8. Berarti min 12y kuadrat plus 24 sama dengan 0, y kuadrat sama berarti 24 sama dengan 12 y kuadrat, terus habis itu 2 sama dengan y kuadrat. Oke, 2 sama dengan y kuadrat. Nah, kita bisa masukkan ini ke sini, ke rumus ini, untuk mendapatkan bahwa untuk mendapatkan bahwa x sama dengan akar 18 min 9/4 kalikan 2. Berarti ini jadi 13,5. X-nya adalah akar 13,5. Sementara Y-nya sendiri adalah akar 2. Sekarang kita bisa masukkan L sama dengan 4XY. Berarti 4 kalikan oh iya, sorry. Ini 48 harusnya. Ya, makasih. 48, ini 4, ini 2. Berarti ini 4 juga. Coret-coret 8993. Oke, berarti 4XY, 4 24. Oke, ini benar. Ini jawaban yang apa ini jawaban yang benar? Bentar. Ya, benar. 24. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi gitu sih. Memang ini nguli. Tapi bersama Simbolab semuanya akan baik-baik saja. Jadi gitu aja kalau ketemu turunan yang rumit, kita outsource pekerjaan tersebut ke Simbolab. Kita di sini belajar elips, bukan belajar turunan. Jadi gitu. Oke, jadi kalau belum ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke soal selanjutnya. Oke, berikut merupakan pasangan bersamaan permukaan dan nama permukaan yang sesuai. Oke, jadi ini itu kita sebenarnya ini bukan materi apa namanya? Sebenarnya ini bukan materi bab 10 ya, sama sekali bukan. Ini salah satu subbab terakhir dari bab 11. Jadi kalau kalian buka Purso di halaman 223 dan 224 itu sudah tertera permukaan-permukaan yang sekiranya kita perlu tahu. Jadi di sini itu ada macam-macam ya bentuknya. Nah, ini kalian bisa apa namanya? Ini itu ada beberapa yang kita bisa roll out dulu. Jadi yang pertama, eh, ini saranku kalian untuk follow along, kalian buka Purcell kalian juga. Karena ada banyak sekali di sini apa ada 6 ya, ada 6 bangun dan tiap-tiapnya itu punya rumusan yang sulit. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi paraboloida eliptik itu bentuknya adalah Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Nah, kalau kita lihat opsi yang A, nah opsi yang A ini mengklaim bahwa persamaan berikut itu adalah bentuknya paraboloida eliptik gitu.
Oke, jadi kita uji apakah benar ya paraboloida eliptik. Nah, ini kayaknya udah kelihatan kalau bukan paraboloida eliptik sih. Jadi kalau misalkan kita coba atur ulang persamaannya ya, x min 1 kuadrat, min y min 2 kuadrat, sama dengan z min sama dengan 6 min 2z. Ini kalau kita atur ulang lagi jadi z min 3 per min z min 3 kalikan min 2. Ini bisa kita, ya itu bisa kita atur ulang lah. Z min 3. Kemudian ini nanti kan negatifnya mau aku ilangin. Jadi aku tuker, bentar, gini aja sih. Y min 2 kuadrat. Ini negatifnya aku aku kali ini ceritanya aku kalikan negatif 1 ya. Setelah ini aku keluarin duanya. Oke, jadi X min 1 kuadrat ini min. Nah, tampak bahwa ini itu bukanlah sebuah paraboloida eliptik ya, karena ini persamaannya jelas tidak sesuai. Nah, ingat bahwa ini pusatnya 0,0. Tapi kita bisa menggeser semau kita si paraboloida eliptik ini sehingga dia pusatnya bukan, oh bentar, bentar. Ini supaya tidak membingungkan, sebaiknya aku ganti juga. Aku baru nyadar ini sama, hanya sama. X min m, ini y min n, ini m n. Oke, jadi tidak membingungkan ya ini. Oke, x min n, y min m, ini n n n. Oke, oke. Jadi itu jadi kita bisa menggantinya. Ini z min o misalnya, bukan 0 tapi o. Ini x min m plus y min n per b. Nah, ini nanti jadinya adalah sebuah, nggak, ini p deh, z min p, biar nggak bingung. Ini jadinya adalah sebuah paraboloida eliptik, tapi pusatnya bukan di 0,0, tapi di p, di m, n, p, gitu. Nah, oke, jadi itu sudah jelas bukan paraboloida eliptik. Kita lanjut ke yang selanjutnya, dia klaim apa? Z min 2 dari X min 1 kuadrat ditambah dikurangi. Halaman 223 di Purso itu ada persamaannya lengkap. Oke, jadi dia klaim, B ini mengklaim bahwa persamaan berikut adalah paraboloida hiperbolik. Nah, paraboloida hiperbolik ini beda lagi. Uh, ini kalau tidak salah, oke, enggak. Ini dia nggak klaim. Oh ya, ya. Berarti paraboloida hiperbolik itu kayak gini, Z sama dengan Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat. Dan ingat bahwa dia juga bisa ditranslasi kayak gini, sehingga nanti pusatnya bukan di apa di 0,0. Gitu. Ini bisa digeser juga. Semua semua persamaan yang ada di Purcell itu, semua persamaan permukaan yang ada di Purcell itu bisa digeser-geser. Jadi ini juga bisa digeser-geser juga. Ingat bahwa ini bisa digeser-geser juga. Nah, kita sekali lagi bisa mencoba. Nah, ini juga kelihatan bukan sih. Soalnya kalau kita coba ya, misalkan ini aku kali negatif 1. Berarti ini jadi 2 min Z ditambah X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 0. Ini X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan Z min 2. Nah, kita dapat ini. Dan ini tampak bahwa bentuknya nggak kayak gini. Ya kan? Bentuknya bukan kayak gini. Dan bahkan dengan translasi sekalipun ya, kalau misalkan ini aku tambahkan kayak tadi, Z min P, ini Y min M, Y min N, ini X min N kuadrat, supaya nanti pusat
itu bukan bukan 0,7, itu nggak bakalan masih sama, ya kan? Ini ada negatifnya, x-nya negatif, bukan positif. FYI ya, ini tuh nanti bentuknya bakalan menjadi, kalau kalian lihat di kursor itu ada yang bentuknya kayak gitu, itu adalah eh, ini adalah paraboloida eliptik. Bentuk ini tuh adalah paraboloida eliptik yang pusatnya di 1, 1, 2 gitu. Dan ini, karena aku tadi belum menyebut, ini itu adalah paraboloida hiperbolik. Karena kalau kalian lihat, ini bentuknya sama. Lihat nih. Ini dan ini. Y min N, X min M. Dan benar, X-nya ada negatifnya, ada tanda negatifnya. Ini paraboloida hiperbolik pusat 1, 2, 3 gitu. Jadi salah, B salah. Oke, jadi kita harus anu lah. Nah, kayak yang aku bilang tadi, ini sebenarnya bukan soal sulit. Ini kalau ini tinggal butuh aljabar terus butuh cocok logi. Jadi seharusnya nggak lama. Cuman aku harus jelasin di sini kan. Prosesnya kayak gimana lah kan. Jadi tapi sebenarnya soal kayak gini tuh bukan soal yang terlalu sulit. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, C itu mengklaim bahwa x kuadrat plus 3y kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan ini. Nah, ini pertama-tama dia mengklaim bahwa ini tuh adalah konik eliptik. Nah, ini jelas bukan konik eliptik. Kalau kita lihat di sini konik eliptik itu bentuknya kayak gimana? Konik eliptik itu persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 0. Nah, ini jelas bukan konik eliptik karena ini nggak punya bukan spesi, nggak punya sebuah suku yang tidak ada, bukan variabel apapun ya, nggak ada. Sementara ini ada, jadi nggak mungkin. C udah nggak mungkin. Kita bisa rule out langsung tanpa banyak kerja. Nah, silinder, oke, silinder ini lebih tricky ya, tapi oke, jadi dia minta apa sih? Z sama dengan E pangkat X per 2. Jadi gini, kalau misalkan kita gambar di bidang ini ya, misalkan ini X, ini Y, ini Z. Nah, kita tahu E pangkat X per 2 itu kurang lebih bentukannya kayak gini, bakal kayak gini kan. Dan ini ya bakal kayak gini bentuknya. Nah, oke, jadi kayak gini bentuknya. Ini aku gambar pakai warna lain ya biar kelihatan. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Nah, yang membuat ini tuh beda dengan apa namanya dengan bentuk-bentuk yang lain itu adalah kalau kalian perhatikan di persamaannya itu di sini cuma ada Z sama X-nya doang. Nah, Y-nya gimana? Arti dari absennya Y, arti dari Y-nya nggak ada. Itu adalah Y berapapun itu memenuhi. Y berapapun itu memenuhi. Berarti ini tuh kurang lebih ada grafik kayak gini ya. Ada grafik kayak gini. Itu diperpanjang sampai Y tak hingga. Diperpanjang. Ini grafiknya, ini diperpanjang gitu ya. Terus ini diperpanjang juga ke sini. Karena semua nilainya memenuhi. Semua nilainya memenuhi. Ini agak sulit ya untuk divisualisasikan dalam 2 dimensi. Tapi kalau kalian ingin gambar yang lebih jelas, itu coba lihat di halaman 222.
satu halaman ke belakang, itu tampak apa yang terjadi kalau misalkan persamaan bidang, persamaan permukaannya itu cuma mengandung dua variabel itu kayak gimana? Itu jadinya nanti akan ada sumbu yang nggak nggak dipedulikan gitu loh, berapapun sumbunya bakalan sama bentuknya kurang lebih. Jadi ini coba cek halaman 222 untuk jelasnya gimana. Tapi ya satu hal yang jelas ini bukan silinder. Ini bukan silinder. Bentuk ini tuh bukan silinder. Ini ini sebuah bidang yang bukan silinder. Ini tidak perlu divisualisasikan lah. Ini kalau misal ini kayak gini misalnya, terus habis itu diperpanjang sampai y tak hingga, ya ini jelas bukan silinder. Oke, okay? Jadi di halaman 222 itu ada di gambar 5 sama 6. Gambar 5, gambar 6 sama gambar 4 juga. Oh, bentar, bentar. Oh, sebentar, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu. Oke, jadi ada kesalahpahamannya. Bener, ini tuh bukan silinder. Ini tuh bukan silinder dalam arti arti yang biasa kita pakai. Tapi di Purso itu dia mendefinisikan tabung, dia mendefinisikan silinder. Aku juga kurang paham kenapa kok dia definisikan begitu. Dia definisikan silinder sebagai sebuah bentuk, sebuah permukaan yang bentuknya kayak gini. Yang apa namanya? Yang di persamaan permukaannya itu cuma ada dua variabel saja. Sehingga ada sumbu yang apa ya seakan-akan tidak dipedulikan gitu loh. Apa kayak berapapun itu sama, nggak berpengaruh sama bentuk apa namanya bentuk itunya bentuk permukaannya gitu. Jadi memang ini bukan silinder, tapi ini tuh adalah silinder sesuai definisi yang ada di Pursol di halaman 222. Kalian bisa cek apa itu tabung. Nah ini tuh memang aneh ya. Kenapa kok dia pakai nama tabung di sini? Dan memang benar di situ. Di sini perkataan tabung akan menunjukkan kelas permukaan yang luas. Ya, nomor. Jadi ini jawabannya. Ini adalah sebuah silinder. Nah, kalau kita perhatikan ke yang E itu mengklaim bahwa min 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 3z kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, di sini ada sama dengan 0 adalah elipsoida. Nah, kita bisa dengan mudah membagi tiga ini sehingga ini min x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 9 sama dengan 0 kita bisa apa namanya pindah luas min x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 9. Kemudian kita sudah dapat itu nanti akan tampak bahwa ini nggak mungkin elipsoida. Kenapa? Karena elipsoida akan tampak
Oke, sorry tadi ada nge-lag nge-lag bentar tadi jadi ke kick. Anyways, jadi ini bukan ini jelas bukan elipsoida dan ini juga tidak memenuhi semua permukaan lain yang ada di Purcell. Jadi ini bukan nggak ada di Purcell, permukaan ini nggak ada di Purcell. Oke, jadi itu sih soal yang ini. Ya, apa ya? Terus habis itu kita oke, kalau gitu, kalau belum ada, kita istirahat dulu. Tolong Wikan, kita istirahat dulu 10 menit. Kemudian nanti kita lanjut lagi. Nah, setelah ini, nah itu tadi yang tadi itu adalah soal-soal tahun lalu ya, soal-soal KBF tahun lalu. Nah, yang habis ini itu adalah soal-soal yang lebih recent ya, lebih recent sifatnya gitu.
Oke, jadi sudah selesai. Kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal KBF Sheet R. Ini mereka KBF beberapa hari yang lalu. Kayaknya awal pekan ini. Jadi jadi ini ya kayak yang bilang tadi, soal reason ya. Eh, jadi kalau kita lihat di sini, soalnya adalah posisi sebuah partikel adalah sekian 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 dengan sekian sekian sekian. Nah, bentar biar lebih gampang, aku bakal copy gambarnya di sini. Enggak. Oke, baik. Nah, ini tampak ya kalau jawabannya adalah A. Jadi aku bakal bahas juga kenapa kok jawabannya bukan yang lain. Oke, jadi aku bakal bahas juga kenapa jawabannya bukan yang lain. Nah, oke, jadi pada sebuah partikel gini-gini adalah gini-gini. Oke, jadi kita bisa dapatkan bahwa eh, X sama dengan, kita substitusi yang mendasar dulu lah. X sama dengan Y sama dengan min 5 sama dengan ini kita substitusikan. Oke, ini kita substitusikan. Ini kita tahu adalah min X per 3 dikalikan T. Nah, karena ini bisa dikalikan min sepertiga, nanti jadi min 5 per akar 9 plus T kuadrat. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa X sama dengan 15 per akar 9 plus T kuadrat, ini nanti jadi akar 9 plus T kuadrat sama dengan 15 sama dengan 15 per X, kemudian dapat 15 per X di kuadrat sama dikurangi 9 sama dengan T kuadrat, T sama dengan 15 per X kuadrat min 9. Nah, sehingga Y sama dengan min X per 3 dikalikan akar 15 per X kuadrat min 9. Oke. Nah, kita sekarang cari dulu. C merupakan bagian dari sebuah hiperbola. Kalau misalnya ini kita kuadratkan kedua ruasnya, nanti ketemu X kuadrat per 9 dikalikan 15 per X kuadrat min 9 Y kuadrat. Nah, tampak kalau ini itu bukan. Ini, oh enggak, ini ya, ini X kuadrat. Nah, ini kalau dikalikan jadinya, ini nanti menjadi sebuah lingkaran. Dan kalau kita cari, ini jari-jarinya adalah 5. 15 per 3 sama dengan 5. Ya, benar ya. Jadi ini bukan, karena ini adalah lingkaran. Kemudian pada saat T sama dengan 4, absis koordinat posisi partikel berubah menjadi lebih besar. Nah, ini ini ruwet ya, rada ruwet nyarinya karena kita harus menurunkan dengan karena penurunannya agak sulit. Tapi intinya absis koordinat posisi partikel berubah menjadi lebih besar, itu artinya apa? Itu artinya dy uh, absis ini yang ditanya x apa ya? Pokoknya dy per dt. Oh ya, absis koordinat berarti dia y kan. Berarti ya, berarti dy per dt ketika y sama dengan 4 lebih dari 0. Karena ya berarti kan absis koordinat posisi partikel berubah menjadi lebih besar kan. Berarti dia tumbuh, berarti dia laju perubahannya positif. Nah, ini kalau kita cari seharusnya jawabannya enggak. Kita coba cari deh. Min 5T per akar 9 plus T kuadrat itu kan sama dengan Y. Kita coba Y aksennya berapa. Kita sekali lagi berpegang pada Desmos.
Kali ini coba ini sama ya. Y per DY, terus habis itu ini, enggak, ini D per DT. D per DT, min 5T per akar 9 plus T kuadrat. Min 45 per 9 plus T kuadrat, akar 9 plus T kuadrat. Nah, tampak di sini bahwa ketika T sama dengan 4, ketika IXN ketika T sama dengan 4, itu nggak mungkin positif. Kenapa? Karena ini penyebutnya penyebutnya positif kan. Sementara ini negatif. Sementara pembilangnya negatif, ya berarti dia tidak tumbuh, dia menurun dia. Apa absis koordinatnya. Oke, jadi itu. Pada saat T sama dengan 4, gradien garis singgung terhadap C adalah negatif 3/4. Nah, ini kita harus mencari, apa namanya, ini lebih gampang sih. Uh, 15 per akar 9 kuadrat. Kayak yang aku sebut tadi, gradien garis singgung dari sebuah kurva parametrik adalah D per dx sama dengan D per dt per dx per dt. Jadi sekarang kita udah dapat, kebetulan tadi kita udah dapat y aksen. Sekarang kita coba cari x aksen. X aksennya adalah gampang, ini tinggal ganti aja kayak gini. Min 15T per 9 plus T kuadrat 3 per 2. Oke, jadi kita dapat X aksennya sekian. Nah, kita coba dapatkan X aksen ketika 4 ya. Nah, sekarang kita coba cari, itu baru Y aksen, itu baru terhadap T kan. Coba kita, kalau misalkan kita anukan, apa, kita bagi, min 15 kali 4 per 9 plus 4 kuadrat pangkat 3 per 2, dikalikan 9 plus 4 kuadrat, oh benar, ini min 45. Ini min 45. Ini perhatikan ya, kalau ini tuh adalah 9 plus 4 kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi nanti jadinya kayak gini. Kuadrat pangkat 3 per 2 per min 15 kali 4. Nah, ini nanti dapatnya 3, minnya coret, ini dari jadi 3 per 4. Gitu deh. Jadi tampak bahwa jawabannya bukan negatif 3 per 4. Nah, kalau yang C melalui titik 3 per 4, ini yang paling gampang diuji. Karena kita ngujinya tinggal, ini aja tinggal pakai ini. Apa sih makna C melalui sebuah titik untuk sebuah kurva parametrik? Itu berarti, misalkan itu berarti ada sebuah P, sehingga X sama dengan A, Y sama dengan B. Kurva parametrik melalui titik A, B, ada sebuah P sehingga ini. Dan ini harus sama ya. Apa T yang membuat X menjadi A dan Y sama dengan B itu harus sama. Harus sama nilainya. Nggak bisa X-nya itu A ketika T-nya 5, tapi Y-nya B ketika T-nya 10. Itu berarti dia nggak lewat titik itu. Karena waktunya berbeda kan. Gitu. Jadi kita dapatkan bahwa kalau ini yang banyak 3,4, berarti ini 4 sama dengan 15, berarti ini 3 sama dengan 15 per akar 9 plus T kuadrat. Ini coret 5, berarti akar 9 plus T kuadrat sama dengan 5, 25, 9 plus T kuadrat, P-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita masukkan ke Y4 sama dengan min 5 kali 4 per akar 9 plus 4 kuadrat, ini ketemu min 20 per akar
akar 25, ini min 4/5. Oh, benar-benar apa? Ini min 20, ini 5, ini min 4. Oke ya. Min, oh 19. Ini 15T ya. Ini min 5T. Benar. Bentar, ya. Ya, apa yang dia bilang? Melalui titik 34. Tapi kok ini gini ya? Wait. C-nya kok bener? C melalui titik 3,4. Tapi dia nggak mau di 3,4. Ketika X-nya 3, Y-nya negatif 4, bukan min 4. Oh, gini. Jadi, kalau kalian perhatikan, ini T kuadrat sama dengan 25 min 9, ini sama dengan 16. Nah, T-nya ini bisa adalah plus minus 4 kan? Karena akarnya bisa 2, bisa 4 atau negatif 4. Nah, memang benar kalau Y-nya 4, itu dia kalau T-nya 4, Y-nya itu negatif 4. Tapi kalau misalkan kita coba Y negatif 4, nanti bakal dapat min 4 per 9 plus min 4 kuadrat di akar. Ini sama aja, 20 per akar 25. Ketemu 4, gitu. Jadi itu hati-hati ya di sini. Nah, aku juga tadi terkecoh. Nah, gitu sih. Itu soalnya siter yang pertama, terus habis itu soal siter yang lain yang juga bab 10. Oke, panjang diameter mayor ditambah panjang diameter minor dari elips ini adalah, ini gampang, diameter minor, diameter mayor. Oke, jadi untuk elips yang bentuknya kayak gini. Tapi bentar aja, itu kayaknya pertanyaan jebakan. Ya. Jadi kalau elips yang bentuknya kayak gini, itu diameter mayornya adalah, ini elips horizontal ya, elips horizontal. Diameter mayornya adalah 2A, minornya adalah 2B. Nah, oh enggak, ini beda. Oke, nah perhatikan bahwa di sini penyebutnya X itu tidak lebih besar dari penyebutnya Y. Ini itu adalah sebuah elips yang berbeda lagi. Ini itu adalah sebuah elips yang vertikal sifatnya. Nah, jadinya ini kan B, ini A, B, ini B-nya lebih besar dari A, elipsnya jadi elips vertikal, dan ini semuanya ditukar. Mayornya jadi 2B, minornya jadi 2A. Gitu. Jadi kita dapat bahwa diameter mayornya untuk kasus ini, kan A kuadrat sama dengan 4, B kuadrat sama dengan 9 gitu kan. Berarti B-nya 3, A-nya 2. Mayornya berarti adalah 6, minornya adalah 4. Nah, udah bisa oh, bentar. Lihat itu di kanannya, itu ada 4. Bukan 1. Berarti kita masih harus menyederhanakan ini jadi kayak gini. Nah, ini nanti ketemu A kuadratnya 16, B kuadratnya 36, ini 6, ini 4. Jadinya mayornya itu adalah 2 kali 6, 12, ini 8. Akhirnya kalau dijumlah sama dengan 20. Gitu, dapat A20. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal yang mudah. Ini soal yang mudah, tapi kalau tidak teliti bisa salah. Jadi di soal ini itu ditanya kalau ada sebuah irisan kerucut persamaannya seperti berikut, itu dia bentuknya kayak gimana. Nah, ini gampang. Sebelumnya gampang, cuma hati-hati aja. Ini lihat aja di koefisiennya. Kalau koefisiennya kayak gini, ini pasti lingkaran. Kalau koefisien X sama Y-nya sama, kayak gini, ini pasti lingkaran. Kalau misalnya kayak gini,
Misalnya kayak gini ya, itu pasti kita bisa membagi dengan ini supaya nanti dia jadi kayak gini. Membagi dengan koefisien X dan Y-nya, kalau mereka sama, itu pasti kita bisa bagi dengan koefisien tersebut, sehingga nanti dapat ini, dan ini itu bisa kita lengkapkan kuadrat untuk mendapatkan sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran yang rumusannya kayak gini. Tapi, kalau koefisiennya tidak sama, ini benar-benar cuma perlu melihat koefisien X dan Y-nya doang. Kalau koefisien X dan Y-nya tidak sama, misalnya ini itu bentuknya kayak gini ya, plus 2Y kuadrat, plus 3Y kuadrat lah katakanlah, plus 6Y sama dengan 6. Nah, kalau kayak gini, itu pasti dia merupakan elips. Kenapa? Karena ini nggak mungkin sama ya. Ini kan, karena kalau misalnya ini, karena ya, karena kalau misalnya ini aku bagi, misalnya aku coba bagikan 6 ya, ketemunya Y kuadrat per 2, X kuadrat per 6. Oh, bentar. Ini mendingan kalian kalau ketemu soal kayak gini lengkapkan kuadrat dulu. Tapi intinya, kalau misal koefisien X dan Y-nya itu tidak sama, tapi sama-sama positif, itu pasti elips. Itu pasti kalian bisa ubah ke elips. Ini kalau kalian lengkapkan kuadrat, bagi dengan konstanta, ketemu elips. Pasti ketemu elips. Nah, kalau misalnya persamaan yang sama ini, kita tidak bagi dengan kuadrat, kita tidak gini, kita lakukan hal yang kayak gini misalnya. Misalnya ini persamanya beda. Misalnya ini selain salah satunya, selain apa namanya, sebenarnya kalau koefisiennya beda juga bisa itu sih, bisa jadi hiperbola juga. Tapi intinya kalau misalnya tanda ya, abaikan dulu koefisiennya untuk sekarang. Misalnya tandanya beda. Misalnya tandanya beda. Misalnya salah satunya negatif, salah satunya positif. Atau sebaliknya. Nah, ini kalau kalian lengkapkan kuadrat bagi dengan konstanta, bakal ketemu hiperbola. Gitu. Kalau misal tandanya beda. Gitu. Koefisien gitu. Oke. Okay? Sebentar. Nah, jadi gitu sih kurang lebih. Kita bisa lihat dari, benar-benar kita bisa lihat dari koefisiennya doang. Gitu. Nah, jadi anyways, kita lanjut. Kalau belum ada pertanyaan, by the way, ini kalau kalian mau tanya langsung aja, mau nanya langsung aja tanya. Uh, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya di sini. Nah, ini adalah sebuah soal yang menarik yang diketahui dua buah partikel bentuknya gini. Jika kedua partikel tersebut bergerak pada waktu yang sama yaitu S sama dengan T sama dengan 0 dan lintasannya berpotongan di titik P, maka partikel mana yang lebih dulu tiba di titik P? Jadi gini, S dan T menunjukkan waktu. Tapi untuk partikel yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lintasan dua partikel tersebut berpotongan di titik P. Berarti gini,
ada sebuah S. Sehingga XA sama dengan XB, dan ada sebuah S dan T sehingga XA sama dengan XB dan YA sama dengan YB. Nah, sekarang kita perlu mencari tahu S dan T-nya itu berapa. Nah, kita tahu kalau XA itu sama dengan 2T min 2, YA sama dengan 4T min 11, XB, YB sama dengan XB-nya adalah 3X, 3S, Y-nya, YB-nya adalah S min 2. Gitu. Sekarang kita bisa coba. XA sama dengan XB. Berarti 2T min 2 sama dengan 3S. 2T min 3S min 2 sama dengan 0. Oke. YA sama dengan YB. 4T min 11 sama dengan S min 2. 4T min S min 9 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa selesaikan persamaan ini, tapi daripada menyelesaikan persamaan, aku lebih suka menggunakan Symbolab. Kita bisa menggunakan matriks kalkulator di sini. Ini sebenarnya agak overkill ya, tapi kita bisa, tetap aja kita bisa pakai. Oke, jadi ini kita ubah dulu. 2T min 3S sama dengan 2, 4T min S sama dengan 9. Nah, 2T kita mana? 21, 21. Oke. Berarti 2T min 3S. Berarti 2 min 3. Ini S, ini T, ini S. Terus habis itu dia sama dengan 2. Kemudian ini 4T dikurangi 1. 4T min S. Jadi 4 dan min 1 sama dengan 9. Oke, kita cari. T-nya 5/2. S-nya 1. Nah, ingat bahwa S itu adalah waktu untuk partikel B, sementara T itu adalah waktu untuk partikel A. Berarti kalau misal S-nya kurang dari T, ya berarti berarti partikel B tiba terlebih dahulu di titik P gitu. Nah, oke, sekarang yang pertanyaan kedua adalah perbedaan waktu kedua partikel tiba di titik P. Ya ini tinggal T min S atau S min T, pokoknya dimutlain lah. Kita nyari selisih kan. 1 min 5/2. Pokoknya kita cuma nyari selisih kan, beda waktu. Akhirnya ketemu 3/2 alias 1/2 gitu. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Karena ini memang karena konsep ini mungkin agak sulit untuk dikonseptualisasi kalau belum paham. Jadi nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan tentang ini, kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi ada yang minta buat diulang. Oke, kalau gitu aku ulang. Jadi gini, ada sebuah partikel A dan B. Mereka mulai bergerak di waktu yang sama, yaitu S sama dengan T sama dengan 0. Jadi S dan T itu mulai dari 0, sama-sama mulai dari 0. Mereka sama-sama mulai dari 0. Nah, waktu dari partikel A dan B itu sama-sama mulai dari 0. Nah, kemudian lintasannya mereka berpotongan. Lintasannya berpotongan, bukan partikelnya. Partikelnya bukan bertabrakan ya. Karena kalau bertabrakan, itu kan berarti selain XA dan XB dan YS sama dengan YB, berarti S harus sama dengan T. Karena posisinya harus sama, waktunya juga harus sama. Tapi enggak, ini bukan bertabrakan. Yang ditanya itu cuma lintasannya berpotongan. Berarti ada titik ketika berarti ada sebuah titik
yang sama-sama dilalui oleh partikel A dan partikel B. Berarti ada ada berarti S dan T-nya tidak harus sama. Tapi intinya tapi intinya dua kondisi ini pernah bisa terpenuhi walaupun dengan T dan S yang berbeda. Nah, terus habis itu kita nanti ya samakan aja. Nah, artifisis dari ini semua itu apa sih? Artifisisnya itu adalah partikel A itu akan mencapai P, kita ulangi ya. Jadi T sama dengan 5/2, S sama dengan 1. Berarti gini, berarti XB itu sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3, YB sama dengan 1-2 sama dengan 1. Nah, kita dapatkan bahwa lintasan mereka itu berpotongan di titik ini. Di titik 3,-1. Lintasan partikel A dan partikel B. Nah, tapi lintasan mereka berpotongan, tapi partikel A dan partikel B sampai di titik tersebut itu pada waktu yang berbeda. Partikel A itu sampai ketika setelah 1 detik dia mulai bergerak, S sama dengan 1. Partikel B, sementara partikel A sampai di titik tersebut, titik ini, titik ketika lintasan mereka berpotongan, di sini ketika 2,5 detik setelah ia bergerak. Begitu artifisis. Ini tuh apa artifisisnya itu kayak gitu. Dan aku yakin kalau kalau tahu itu nanti pasti paham maksudnya apa sih ini gitu. Anyways, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke ini, ke sini, ke soal selanjutnya. Nah ini as per request, tadi ada yang request soalnya FITB, kebetulan itu di-share di OC, di open chat, sama Pikachu. Aku kenal Pikachu, dia anak FITB. Grafik persamaan X kuadrat min 324 sama dengan 9Y kuadrat, itu kayak gimana? Nah, ini gampang. Kita tinggal pindah ruas, bagi 324. Pokoknya kanan harus 1. Kemudian bentar, ini 324 bagi 9, 36, oke. Ini kuadrat per 36, ini X kuadrat per 324. Dan kayaknya 324 itu berapa ya? Bentar, akar 324. 18. Oh ya, 18. Oke, 18. Jadi, kita dapatkan di sini bahwa ini itu adalah sebuah hiperbola yang pusatnya di 0,0. Dan aku kayaknya belum sebutkan ini, tapi hiperbola itu juga bermain dengan aturan yang sama dengan elips. Jadi kalau kalian lihat, di sini itu ada untuk elips vertikal dan elips horizontal. Nah ini kalau hiperbola dia nggak punya mayor, minor, tapi dia beda. Tapi dia apa ya? Nggak beda jauh sama elips persamaannya. Benar. Nah di sini ini masih berlaku apa B sama dengan akar 1 min E kuadrat itu masih berlaku. Tapi gini, untuk sebuah hiperbola, oh enggak, ini masih berlaku enggak? Baik, aku juga kayaknya enggak deh. 1 min E kuadrat itu kalau di hiperbola kan E-nya -1. Oh ya, berarti ini kalau hiperbola itu ini kayak gini, E kuadrat -1, ini E kuadrat -1. Nah, karena E-nya hiperbola itu lebih dari 1. Nah, kalau kayak gini, kalau kayak gini itu dia ditentukan apa hiperbola itu ditentukan
dia bentuknya horizontal atau vertikal, itu bukan dari sini. Bukan dari mana yang lebih besar atau B, tapi dari tandanya. Tanda negatifnya ada di mana? Kalau tanda negatifnya ada di mana? Kalau tanda negatifnya itu ada di X, maka dia bentuknya akan menjadi bentuknya membuka ke atas dan ke bawah. Hiperbolanya bakalan vertikal. Kalau tanda minusnya ada di X. Bentar, aku nggak, ini kayaknya anu ya, apa? Nah, jadi kayak gitu sih. Yang membedakan itu adalah bukan mana yang lebih besar A atau B, tapi itu tandanya di mana. Nah, kalau aku tidak salah juga, ini tuh rumusnya bisa di-generalisir ya. Ini tuh berlaku untuk semuanya. Jadi B sama dengan A akar E kuadrat min 1, ini itu sama untuk semuanya. Gitu. Dan ini tidak menjamin A lebih dari B ya, karena bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Oke, jadi kita sudah dapat itu. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa ini, nah mengetahui hal tersebut, kita bisa dapatkan bahwa ini adalah hiperbola pusat 0, tapi kemudian dia membukanya ke samping. Oke, sekarang yang ditanya apa? Oke, jelas elips bukan. Elips bukan. Hiperbolanya memotong sumbu X di titik ini. Nah, kalau dia memotong sumbu X, berarti kan Y-nya 0. Nah, kita coba masukkan Y-nya 0. Nanti kita dapatkan dia memotong sumbu X ada di mana. Nah, ini dapat X kuadrat sama dengan 324, X sama dengan 18. Ya, sudah, berarti jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B, hiperbola yang memotong sumbu X di titik 18,0 dan min 18. Nah, ini ingat kalau ini bisa kayak gini, bisa plus minus. Jadi bisa 18 atau X sama dengan 18 atau X sama dengan negatif 18. Oke, gitu. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Irisan, jadi itu udah ketemu. Ternyata nggak begitu sulit. Kayaknya yang lain-lainnya ini sebetulnya bisa dianusin. Rumus asimtot itu ada di Kursel, rumus titik fokus itu juga ada di Kursel. Jadi itu bisa dicari sendiri lah. Tapi kalau titik fokus itu adalah kalau dia pusatnya di 0, adalah E dikalikan A, dan E-nya harus dicari. Dan nyari E itu pakai rumus ini. Kita tahu B, kita tahu A, kita nanti dapat E, nanti bisa dikalikan, uh, nanti bisa dicari lah titik fokus dan semacam-macamnya gitu. Tapi kita udah dapat jawabannya. Jadi kita lanjut dulu. Oke, irisan permukaan dengan bidang Z sama dengan 16 adalah, kita coba dulu. Masukkan Z-nya 16. Jadi ini tuh maksudnya ada sebuah permukaan yang rumusannya kayak gini. Ini elipsoid, oh enggak, ini bukan elipsoid. Ini tuh apa ya? Bentar. Ini tuh bukan elipsoid. Ini tuh adalah paraboloida eliptik ya. X min 7 kuadrat, X min 7, X min 7 kuadrat dibagi 16 ditambah Y kuadrat per 5. Ya, ini paraboloida eliptik. Nah, ada paraboloida eliptik, kemudian diiris di Z sama dengan 16. Pertanyaannya, pada irisan tersebut itu ada parabola eliptik, terus habis itu dia diiris di bidang Z sama dengan 16.
Pertanyaannya, kalau misal kita lihat bidang tersebut, bidang bentuk apa yang ada di bidang tersebut gitu ya. Di bidang Z sama dengan 16 yang kita gunakan untuk mengirisi paraboloida eliptik ini gitu. Nah, di sini kita bisa membagi 16. Ini kelihatan ya kalau bentuknya elips. Ini kelihatan. Bentuknya pasti elips. Terus habis itu ini kalau kita atur bisa jadi 20 kuadrat. Nah, sekarang berarti berarti elips, pasti elips. Bukan hiperbola. Nah, elips jarak antara kedua oke. Okay. Nah, sekarang kita berarti harus nyari titik fokus. Cara nyari titik fokus itu gimana? Nah, kita fokus ke ininya dulu. Kita fokus ke A dan ke B-nya dulu. Nah, kita kelihatan kan ya di sini kalau B, kalau penyebutnya Y, itu lebih besar dari penyebutnya A. Daripada, sorry, bukan. Penyebutnya Y itu lebih besar daripada penyebutnya X. Sehingga, kalau kasusnya seperti itu, dia adalah elips vertikal. Dan elips vertikal rumusnya itu ini. Kita perlu nyari eksentrisitasnya dulu kalau mau mendapatkan apa namanya? Mendapatkan fokus. Oke, jadi ini A-nya. Oke, jadi B-nya adalah 20. Oh, enggak, sorry, sorry. B-nya benar, enggak. Oh ya, jadi ini kita dapatkan kalau B, kalau dia kan elips vertikal ya, karena penyebutnya Y lebih besar dari penyebutnya X, berarti A sama dengan B akar 1 min E kuadrat. Nanti kita bakal tahu, karena A-nya itu berarti penyebutnya X kan, penyebutnya X, ini 16, ini 16 ya, ini 16, ini 20, akar 1 min E kuadrat, ini 45. Ini 16 per 25 sama dengan 1 min E kuadrat. E kuadrat sama dengan 1 plus 16 per 25 sama dengan, oh enggak, 1 min. 1 min 16 per 25, 9 per 25. Berarti E-nya adalah 3 per 5. Oke, E-nya 3 per 5. Nah, sekarang kita bisa lanjut mencari titik fokusnya. Nah, titik fokusnya itu adalah C. Untuk sebuah parabola yang pusatnya di 0,0, titik pusatnya itu adalah titik pusatnya ada titik fokusnya itu ada dua, yaitu C dan min C, negatif C. Nah, rumusnya C itu apa? Rumusnya C itu adalah E dikalikan A. Nah, ini elips horizontal, ini elips vertikal ya, jangan lupa. Oke, jadi di, E dikalikan A, gitu. Nah, tapi ini tuh kan elipsnya elips vertikal ya. Berarti, bentar.
Kalau elipsnya vertikal, oh ya, kalau elipsnya vertikal, itu dia C-nya adalah E dikalikan B. Ini untuk elips vertikal. Tapi untuk elips horizontal, C itu sama dengan E kali A. Kalau ikut konsep apa konvensi yang di sini. Gitu. Nah, kita tahu bahwa Y per A, ini kita tahu kalau B itu adalah 20, B-nya 20, eksentrisitasnya 3/5, berarti K sama dengan 3/5 dikalikan eksentrisitasnya, yaitu 20. 12. Titik fokusnya adalah 12. Adalah 12 dan negatif 12. Nah, tapi ya, benar-benar. Tapi gini-gini. Ini kan elips vertikal ya. Kalau elips vertikal itu titik fokusnya ada di sumbu Y, sehingga nanti titik fokusnya adalah 0,12 dan 0, negatif 12. Oke. Tapi gini, ini itu mengasumsikan elipsnya itu ada pusatnya ada di 0,0. Tapi ini elipsnya bukan pusatnya nggak di 0,0. Ini kalau kalian perhatikan, eh, pusatnya ada di sini di 7,0. Nah, solusinya gimana? Ya berarti kita tinggal geser saja. Kita tinggal translasikan saja titik ini menjadi 7,0, ditranslasikan nanti jadi 7,12 dan 7-12. Itu ditranslasikan. Nah, kita dapat kalau C-nya sekian, dan kita dapatkan bahwa dia hiperbola dan jarak antara kedua titik fokusnya adalah, kalau kalian hitung jarak ininya, jaraknya adalah 24 gitu. Sehingga jawabannya A. Nah, oke. Ini soal terakhir yang bakal dibahas di tubai ini. Nah, persamaan garis lingkung kurva dengan parameter sekian dan y sekian di titik T adalah, oke, ini sama kayak tadi ya. Aku tulis dulu X sama dengan cot T plus 3, cot T min 3, y sama dengan min 2 kosekan T plus 6. Nah, di titik T sama dengan strombakti adalah y sama dengan AX plus B. Oke, sekarang kita perlu mencari persamaan garis lingkungnya. Nah, ini sama kayak tadi. Kita mulai dulu dari dy dx. Nanti kita dapatkan A. dy dx sama dengan A. A berarti sama dengan dy dt, dx dt. Ini cot diturunin. Jadinya negatif kosekan kuadrat T. Tiganya hilang. Oh enggak, sudah. Ini min kosekan kuadrat T. Tiganya hilang. Kemudian ini kosekan T kalau diturunin jadi negatif, ini min 2 dikalikan negatif kosekan T kalikan cot T. Kalau nggak salah, jadinya nanti jadi kosekan T kalikan cot T per kosekan kuadrat T, ini min, ini nanti ketemu cot T per kosekan T, min jadinya nanti kalau kita sederhanakan, ini min cos T per sin T dibagi 1/cos T, nanti ketemu min, oh enggak, ini sin, 1/sin T, ini ketemunya min cos T. Oke, kita dapat ini, dapat itu, terus habis itu kita tinggal masukkan X yang, kita masukkan T yang diperlukan, yaitu 1/4 Pi.
sama dengan min cos pi per 4 adalah setengah akar 2, negatif setengah akar 2. Ini 45 derajat ya. Negatif setengah akar 2. Oke, kita dapat dy dx-nya negatif setengah akar 2. Sekarang x plus b-nya gimana? B-nya gimana? Sekarang ya kita tinggal cari aja x ketika bersinggungan. X seperempat pi, cos seperempat pi, min 3, ini 1, min 2, 1 min 3, ini negatif 2. Karena tangan apa kotangan dari seperempat pi itu ya 1. Kemudian y seperempat pi min 2 kosetan seperempat pi plus 6. Kebalikan dari setengah akar 2. Karena ini kan kosekan itu kan 1/sin ya, 1/sin seperempat pi plus 6, ini sin seperempat pi itu adalah setengah akar 2, berarti ini akar 2, 2 min 2 plus 6, min 4 per akar 2 plus 6, ini nanti jadinya min 2 akar 2 plus 6. Oh ya, sorry, ini duanya kelewat. Ya, ini harusnya ada duanya. Ya, ini min akar 2. Ya, thank you, thank you. Ya, oke, jadi y-nya, x-nya udah dapat, kita tinggal masukkan ke sini, min 2 akar 2 plus 6, sama dengan A-nya, A-nya min akar 2, ditambah, mana? Ditambah apa? Ditambah B. Min akar 2, dikalikan min 2, ditambah B. Nah, oh ini menarik. Ini jadinya enggak. Ada yang itu enggak? Enggak ada. Ini hampir aja jadi rapi. Oke. Ya, sayangnya gitu. Oke. Plus B, ini min 2 akar 2 plus 6. Akhirnya B-nya ketemu min 6 kurangi 4 akar 2. A-nya ketemu negatif akar 2. B-nya ketemu 6 min 4 akar 2. Oke, jadi itu apa semua apa? Enggak, ngapain y min y1 A kali X min X1, ini kan ada bentuk bentuk umumnya kan kayak gini. Kita udah dapat A, sekarang kita tinggal masukkan salah satu titik Y dan X yang dilewatin, yaitu titik ketika T sama dengan seperempat Pi, titik yang disinggung sama si garis singgung. Kemudian nanti dapat B kan? Ya, maksudku bisa kita pakai Y min Y1 sama dengan A kali X min X1, tapi nanti ketemu kalau Y sama dengan, kalau nanti, tapi nanti bakal ketemu juga kalau Y sama dengan AX dikurangi A kali X1 ditambah Y1, nanti ini ketemu jadi B gitu. Dan kalau misal kamu mau uji juga bisa dapat min akar 2 dikalikan, mana ini dikalikan min 2 ditambah Y1, Y1-nya berapa? 2 min 2 akar 2 plus 6 sama dengan ini nanti ketemu ketemu 2 akar 2 dikurangi 2 akar 2 plus 6. Oh enggak, ini min. Ya, ini min 2 akar 2, ini min 4 akar 2 plus 6. Sama hasilnya, B-nya ketemu segitu. Ya, jadi untuk tubai hari ini kayaknya itu aja. Oke. Jadi udah nggak ada soal lagi kayaknya. Emang udah dicerai beraikan, udah dibahas tuntas sih kayaknya ini. Ya, masih pasti langsung dapat.
Ya, pasti catat apa ini langsung diupload kok. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sampai sini. Makasih semuanya dan semoga sukses di tugas selanjutnya. Thank you semua. Makasih Fatih.